Pada sesi kali ini, kami dari kelompok ingin mempresentasikan modul 1 yang telah kami buat, yaitu Intro Operation Research-nya. Nah, berikut adalah tim dari kami, saya sendiri, Bartolomeus Hendra Heridanto, NPM 296. Saya Angela Trivania Mulia, NPM 333. Saya Sylvester Wigaita Kerjaista, NPM 339. Nah, ini adalah timeline yang akan kami bahas pada kali ini, yang dimulai dari 1.2, yaitu yang pertama model riset operasi, lalu ada penyelesaian model operation research-nya, terus ada antrian dan model simulasi, yang kelima semi modeli, yang keenam adalah PO itu lebih dari matematika, dan terakhir studi pada PO itu sendiri. Oke, yang selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan dari model riset operasi. Konsep dasar dari operasi itu merupakan ada input, proses, dan output. Kemudian saya akan memperincinya dari indikator, dan fokus dari model operasi riset, dan yang terakhir perancangan model. Indikator model operation research memiliki banyak pilihan keputusan alternatif, adanya batasan atau permasalahan, namun tetap dapat menentukan keputusan yang akan diambil dan dapat menemukan kriteria yang paling cocok dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, fokus apa sih yang ada dari model operasi riset? Fokusnya itu untuk menentukan nilai maksimal atau minimal dari fungsi objektif, sehingga nilainya tidak negatif. Sekaligus membahas layak atau tidak layak, serta mungkin atau tidak mungkin, yang mana menghasilkan nilai yang terbaik dari fungsi objektif. Kemudian perancangan model operasi riset untuk mengoptimalkan kriteria objektif spesifik dan kualitas solusi yang dihasilkan dalam merepresentasikan sistem yang nyata. Kemudian penyelesaian model operasi riset. Yang pertama, teknik operasi riset. Teknik operasi riset yang paling menonjol adalah pemrograman linear. Pemrograman linear ini dirancang untuk model dengan fungsi tujuan dan batasan linear. Teknik lainnya seperti pemrograman integer, di mana variabel mengasumsikan nilai integer. Kemudian ada pemrograman dinamis, di mana model asli dapat diuraikan menjadi submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Kemudian ada pemrograman jaringan, di mana masalah dapat dimodelkan sebagai jaringan. Dan yang terakhir ada pemrograman nonlinear, di mana fungsi model adalah nonlinear. Kemudian yang selanjutnya, keunikan teknik operasi riset. Keunikan dari sebagian besar teknik operasi riset adalah solusi umumnya. Tidak hanya diperoleh dalam bentuk tertutup seperti rumus, melainkan ditentukan oleh algoritma. Algoritma yang seperti apa? Algoritma yang menyediakan aturan komputasi tetap yang diterapkan berulang kali pada masalah dengan setiap pengulangan atau iterasi yang mencoba untuk menghasilkan solusi yang lebih mendekati optimal. Yang selanjutnya batasan. Batasan-batasan yang ada kadang membuat kendala dalam pengoptimalan algoritma. Dan dalam kasus ini, kita hanya perlu mencari solusi yang baik menggunakan heuristik dan meta-heuristik, yang merupakan kumpulan aturan praktis dalam mencari solusi secara cerdas yang langsung ke poin atau ke inti solusi, di mana menguntungkan dalam pencarian solusi yang optimal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang antrian dan model simulasi. Antrian dan model simulasi erat kaitannya dengan studi mengenai garis tunggu, yang mendalami tentang ukuran kinerja antrian, seperti waktu tunggu rata-rata dalam antrian, waktu tunggu rata-rata untuk layanan, dan pemanfaatan fasilitas layanan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang antrian. Untuk menganalisis garis tunggu, antrian akan menggunakan model probabilitas dan stokastik. Model antrian bersifat murni matematis
yang membatasi ruang lingkup aplikasinya. Sedangkan untuk model simulasi, dalam menganalisis garis tunggu, simulasi akan memperkirakan ukuran kinerja dengan cara meniru pelaku sistem nyata. Model simulasi bersifat fleksibel dan dapat digunakan untuk menganalisis hampir semua situasi antrian. Selanjutnya, seni modeling. Jika dilihat dari keseluruhan sistem, terdapat variabel yang berpengaruh pada tingkat produksi. Yang pertama ada departemen produksi. Departemen produksi terdiri dari kapasitas produksi dinyatakan dalam mesin dan kerja yang tersedia, inventaris dalam proses, serta standar kendali mutu. Untuk departemen material terdiri dari stok bahan mentah yang tersedia, jadwal pengiriman dari sumber luar, dan batasan penyimpanan. Sedangkan untuk departemen penjualan terdiri dari perkiraan penjualan, kapasitas fasilitas distribusi, efektivitas kampanye iklan, dan pengaruh persaingan. Dari berbagai variabel ini kemudian ditemukan dua parameter dominan yang dapat mendekati sistem ke arah yang lebih nyata. Yang pertama adalah laju produksi. Laju produksi ditentukan dengan menggunakan data seperti kapasitas produksi, standar kendali mutu, dan ketersediaan bahan baku. Sedangkan tingkat konsumsi ditentukan dari data penjualan. Dari tingkat produksi dan konsumsi ini, pengukuran mengenai kelebihan atau kekurangan persediaan dapat dibuat. Model yang telah diabstraksi kemudian dapat dibangun untuk menyeimbangkan biaya yang bertentangan dari kelebihan dan kekurangan sehingga dapat meminimalkan total biaya persediaan. Berikutnya, TO itu lebih dari matematika. Nah, memang matematika adalah dasar dari ilmu operation research itu sendiri. Tapi perlu diketahui bahwa sebenarnya dalam situasi dan kondisi itu biasanya tergantung nggak hanya dari matematika. Mungkin dari sifat manusianya itu sendiri atau memang dari elemen-elemen lain. Kalau di buku yang punya Taha itu dia menyebutnya ada bahwa berapa kasus itu diselesaikan berdasarkan akal sehat. Nah, untuk itu ada 4 contoh yang mungkin bisa membantu kita mengenal situasi-situasi apapun yang mungkin terjadi kalau kita tidak menggunakan matematika. Yang pertama itu ada kasus UPS, yaitu United Parcel Service yang menciptakan software Orion untuk memberikan rute tercepat kepada pengemudi truk, sehingga perusahaan-perusahaan yang akan memakai Orion ini bisa menghemat banyak uang untuk transportasi. Nah, tapi di kasus ini para pengemudi itu merasa bahwa Orion itu sebenarnya nggak baik aja karena menurut mereka yang lebih berpengalaman adalah mereka. Walaupun pada akhirnya mereka tetap menggunakan Orion, tapi itu hanya untuk sekali. Dan seterusnya mereka tetap menggunakan jalan mereka yang biasa mereka lalui. Karena mereka merasa bahwa Orion ini bukan sebagai hal yang membelenggu mereka, tapi sebagai tambahan sebuah pengalaman mereka. Nah, yang kedua, itu ada lama waktu tunggu bagasi di Bandara Hasan Amerika Serikat. Itu terjadi bahwa sang operation research itu merasa waktu tunggu bagasi itu perlu diatasi dengan cara memberikan semacam nomor di bagasi para penumpang yang telah menaiki pesawat. Tapi yang dikirain matematika itu bisa menghemat waktu lama tunggu bagasi, yang terjadi malah tetap adanya merasa lama tunggu. Dengan demikian, sang operation research itu melakukan analisis sederhana dan mereka akhirnya bisa menemukan caranya dengan memindahkan gate keluarnya penumpang sampai ke bagasi, sehingga mereka perlu jalan terlebih dahulu dari pintu keluaran pesawat hingga sampai ke tempat pengambilan bagasi. Dan ternyata setelah dicek hasilnya bisa sama. Jadi lama waktu tunggu bagasi dan perjalanan mereka sampai ke tempat bagasi itu sama waktunya.
Yang ketiga ada check-in gate US Canadian. Itu di tempat ini mereka mau membantu, US Canadian itu mau membantu calon penumpang yang dia tinggal 20 menit lagi keberangkatannya. Jadi kalau memang alasan punya hampir 20 menit lagi pesawatnya berangkat, calon penumpang ini dipersilahkan check-in duluan. Nah, tapi para calon penumpang di Inggris, di tempat di mana ini diungkapkan pertama kali, itu tidak terjadi sesuai dengan perhitungan. Karena ternyata ada suatu budaya di Inggris bahwa mereka sangat taat mengantri. Jadi di perhitungan matematika, banyak sekali penumpang yang bisa tidak terlambat, namun karena ada efek dari budaya, akhirnya mereka tidak berhasil. Nah, yang terakhir adalah pabrik baja di India. Sebenarnya masalah yang ada di sini tuh sederhana banget karena adanya ketidaksesuaian antara produksi ingot dan operasi terakhir. Jadi adanya gig yang berkepanjangan sehingga operasi terakhir itu sangat punya banyak jam istirahat di awal. Padahal shift mereka itu kan sebenarnya mulainya jam 11 malam, tapi mereka baru kerja itu mereka baru kerja pada lebih malam lagi. Nah, untuk itu harus diperbanyak lagi operasi di ingotnya sehingga menghasilkan produksi ingot yang lebih banyak dan bisa mengimbangi kerja yang pada operator ketiga. Karena pada operator ketiga ini orang-orang itu bekerja sangat produktif. Jadi apapun yang dihasilkan di produksi ingot, mereka bisa mengerjakannya dengan optimal. Tuh. Nah, yang kemudian ini studi kasus pada PO, studi utamanya. Pada prinsipnya ini penelitian PO akan dibentuk sebagai sebuah tim. Karena dalam PO itu ya terlebihnya saya engineering itu memang harus dibuat sebagai tim karena dalam suatu tim itu ada yang experience atau pengalamannya lebih banyak. Namun bukan berarti yang baru masuk itu pengalamannya sedikit. Mungkin dia juga mempunyai ilmu yang banyak juga, mungkin dia fresh graduate atau semacamnya. Maka dari pengalaman dan ilmu itu bisa saling melengkapi. Makanya dibuatlah PO itu. Nah, terus dalam PO itu sendiri ada prinsip dasar yang menjadi pemikiran PO. Di antaranya adalah mendefinisikan sebuah problem atau mendefinisikan permasalahan yang ada. Itu terdapat 3 elemen dasar yang menjadi acuan berpikirnya, yaitu bantuan fungsi tujuan, menentukan variabel deskripsi, dan menentukan batasan dari suatu masalah. Menentukan fungsi tujuan ini tuh apa yang mau diinginkan pada suatu kasus itu, mungkin mau dioptimalkan atau diminimumkan. Yang berikutnya menentukan variabel deskripsi itu tuh variabel apa yang bisa kita kelola atau yang bisa kita teliti untuk menunjang fungsi tujuannya. Dan yang terakhir itu kan nggak mungkin dalam suatu kasus itu nggak ada batasan. Nah, ada batasan-batasannya. Maksudnya batasan ini itu adalah sebuah hal yang dia itu tidak bisa diganggu-gugat. Jadi dia membatasi pergerakan atau membatasi solusi. Sehingga PO itu harus tidak mendobrak batasan itu. Yang kedua adalah menganalisis model matematika. Mungkin tadi saya bilang bahwa lebih dari matematika karena ada bagian dari manusia, tapi memang PO sendiri berdasarkan matematika. Jadi seorang PO itu memang harus bisa juga mengkonstruksikannya ke dalam model matematika. Dalam permodelan matematika yang dilakukan PO disebut sebagai linear programming, yaitu metode yang mencoba menganalisis suatu masalah dan ditemukan permodelan matematikanya.
Kalau mungkin dalam segi matematika itu dia persamaannya berbentuk bukan kuadrat, itu LP maksudnya, itu linear programming. Dan yang terakhir itu adalah solusi dari model. Ketika permodelan sudah ditentukan, maka terjadi pergantian parameter. Pergantian parameter itu mungkin kayak adanya situasi yang berbeda atau misalnya kejadian yang tidak terduga, maka diperlukanlah sensitive analysis. Nah, sensitive analysis ini tuh menemukan solusi yang paling optimum ketika parameter itu terjadi perubahan yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Nah, tapi sebenarnya di antara tiga ini masih ada dua lagi, yaitu yang keempat, fasilitasi data pemodelan yang dia menguji apakah data dari atau solusi yang ditemukan PO itu valid atau enggak. Dan yang terakhir, kalau sudah semuanya selesai, baru bisa diimplementasikan. Oke, yang selanjutnya contoh soal. Sebuah perusahaan minyak bumi memiliki sumber minyak di 3 lokasi. Laut Utara yaitu L1, Pantai Teluk L2, dan Australia L3. Produksi minyak bumi mentah di ketiga lokasi menghasilkan 400.000, 450.000, dan 250.000 barrel. Perseroan memiliki 6 kilang, yaitu R1, R2, R3, R4, R5, dan R6, yang masing-masing membutuhkan setidaknya 100.000, 240.000, 185.000, 280.000, 170.000, dan 75.000 barrel minyak mentah per minggu. Biaya pengiriman dalam dolar per 100.000 barrel antara masing-masing wilayah dan kilang disajikan pada tabel. Dari tabel tersebut, kita dapat mengambil informasi dan data penting sehingga dapat ditemukan. Yang pertama, variabel keputusannya, alokasi beban untuk setiap kendaraan, kemudian bagian dari permintaan yang dapat dipenuhi. Adapun kendalanya, yang pertama jumlah truk atau kapal, kapasitas truk, permintaan distributor, instansi, dan pengecer. Kemudian fungsi tujuan. Fungsi tujuannya adalah meminimalkan biaya transportasi. Sekian yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Terima kasih.